Kabar penting nih, Presiden Prabowo menegaskan agar izin 22 perusahaan PPBH dicabut. Total lahannya lebih dari 1 juta hektar. PPBH itu singkatan perizinan berusaha pemanfaatan hutan, izin negara untuk mengelola hutan yang wajib disertai penanaman dan pemulihan. Kebijakan ini menargetkan praktik spekulasi lahan dan free riders, yaitu pemegang izin yang diam saja tanpa mengelola hutan. Sering terjadi land banking, yakni izin hanya dipakai menaikkan valuasi perusahaan atau jadi jaminan bank, sementara lahan terbengkalai. Pesannya jelas, hutan bukan komoditas spekulatif, melainkan amanah yang harus dikelola untuk manfaat publik dan lingkungan kita. Secara konstitusi, Pasal 33 UUD 1945 menegaskan kekayaan alam dikelola sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, bukan sekadar laba jangka pendek. Di tingkat internasional, ada prinsip permanent sovereignty over natural resources, artinya negara berdaulat mengatur dan merebut kembali pengelolaan sumber daya alam. Prinsip ini ditegaskan dalam resolusi PBB 1803 sebagai dasar hukum negara ketika perusahaan gagal memenuhi kewajiban pengelolaan. Menariknya, penegasan kebijakan muncul saat rapat terbatas daring dari London, kota yang dikenal sebagai pusat keuangan hijau. Keuangan hijau itu pembiayaan untuk proyek ramah lingkungan seperti energi bersih atau restorasi hutan. Ini seperti sinyal bahwa Indonesia sedang beres-beres rumah, memastikan pengelolaan hutan lebih bersih, transparan, dan bertanggung jawab. Konsep kedaulatan hijau berarti dua hal, negara bebas membagikan kembali lahan tidur, sekaligus tegas menjaga kepentingan lingkungan dan ekonomi. Lahan bisa dialihkan ke BUMN produktif seperti Danantara atau Agrinas, atau lewat perhutanan sosial untuk dikelola masyarakat lokal. BUMN itu perusahaan milik negara, sedangkan perhutanan sosial memberi hak kelola legal kepada warga sekitar hutan dengan pola berkelanjutan. Model yang didorong adalah agroforestry, yaitu menanam pohon bersamaan dengan tanaman pangan supaya hutan pulih dan ekonomi warga jalan. Di sisi lain, Indonesia tidak mau sekadar jadi objek aturan karbon global, namun tetap komit mengurangi deforestasi secara adil. Deforestasi itu penggundulan hutan, jadi batas jelas diperlukan agar iklim terjaga tanpa mengorbankan kedaulatan ekonomi nasional. Dampak ekologi sudah nyata, dari banjir bandang hingga longsor, ketika fungsi lindung hutan rusak akibat tata kelola yang buruk. Pencabutan izin di wilayah kritis jadi langkah awal memulihkan fungsi air dan tanah, bukan solusi tunggal untuk semuanya. Setelah itu, kunci suksesnya adalah pengawasan ketat berbasis teknologi, misalnya citra satelit real-time yang bisa mendeteksi pembalakan liar. Kerja lintas lembaga harus padu, dari kehutanan, lingkungan hidup, ATR hingga penegak hukum, agar celah regulasi tidak dimanfaatkan mafia. ATR itu Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang mengurus batas, status, dan perizinan lahan supaya tidak tumpang tindih. Intinya, arah baru ini mendorong kedaulatan hijau, hutan pulih, ekonomi rakyat tumbuh, dan izin tidak lagi jadi alat spekulasi. Bukan sekedar mencabut, kebijakan ini juga menanam kembali harapan agar generasi mendatang mewarisi hutan yang sehat dan produktif.